Apa yang harus dikatakan kepada orang yang tidak mengerti bid'ah? Sholat subuh, 4 larangan, 4 itu dilarang. Dengan dalil tentang bid'ah itu sendiri. Bagi orang yang mengerti definisi bid'ah. Yang tidak mengerti definisi bid'ah, bingung. Thariqatun fid din mukhtaratun, membuat-buat. Cara beragama yang dibuat-buat, yang mirip dengan sesuatu yang ada dalam ibadah tersebut, tujuannya untuk berlebih-lebihan. Nah, contohnya begitu, ibadah tidak puas 2 rakaat sholat subuh ditambah 4. Kan ini. Dan tidak ada perintah. Ya seperti ini yang namanya bid'ah. Antara zuhur dengan subuh kok jauh banget, saya ingin membuat sholat jam 9 siang. Ini membuat ibadah yang sudah ada mirip di dalam amalan yang ada, tujuannya adalah untuk berlebihan, mubalaghah fi ta'abbudi. Saya itu kuat, masa puasa wajib hanya Ramadan, saya ingin mewajibkan puasa selain Ramadan. Bid'ah itu nggak boleh. Tahlil nggak bisa masuk di sini, mana tahlil buat-buat. Nabi tahlil tidak mengada-ngada. Bukan mengada-ngada. Tahlil itu ada dasarnya. Suruh belajar dulu dia tentang apa itu bid'ah. Permasalahannya bid'ah itu begini menurut definisinya. Pokoknya yang tidak dilakukan Nabi langsung bid'ah. Dia telah melakukan banyak bid'ah kalau hanya begitu saja definisinya. Adapun masalah tahlilan itu kan dirinci daripada masalah bolehkah kita menghadiahkan pahala, dalilnya sudah ada. Kemudian bagaimana kita kalau kita mendoakan orang dengan cara berkumpul seperti kemudian ada, kan permasalahannya adalah tahlilan adalah menghadiahkan pahala, berkumpulnya orang makan, dan yang lain-lainnya kan itu. Dan dibahas dengan ilmiah. Ya makanya ya kalau ilmiah itu kan dalilnya ya dalil itu, ilmu itu. Kok pakai larangan? Nggak perlu dilarang, wong boleh kok dilarang. Kita nggak perlu dari larangan. Karena memang tidak ada larangan tahlilan itu. Kalau orang mengerti makna tahlilan, adapun masalah pemberian nama, mas suka-suka, Anda tidak suka dengan istilah tahlilan, memang istilah tahlilan ini sebagian tempat saja. Di dalam pembahasan kitab-kitab tidak ada istilah tahlilan. Istilah adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Dibahas oleh para ulama. Istilah tahlilan tidak ada. Dan itu paling banyak di negeri kita tahlilan. Tahlilan makna definisi ihda'us thawab. Jadi bagi orang yang tidak mengerti makna bid'ah, itulah kadang mencampur adukkan sesuatu yang bid'ah dan bukan bid'ah. Apalagi coba yang dipermasalahkan. Dalil larangan. Memang tidak dilarang kok, nggak perlu dalil larangan. Dan tidak ada larangannya. Mendoakan mayat secara umum dianjurkan. Cara mendoakan saja. Cara mendoakan boleh sendiri, boleh rame-rame, boleh dengan cara ihda'us thawab, menghadiahkan pahala, juga macam-macam. Jadi kalau ingin membahas sesuatu itu adalah dirinci dong satu-satu. Apa sih amalannya di situ? Memang ada amalan di dalam tahlilan yang diharamkan misalnya. Apa itu? Makanannya dihidangkan dari harta waris yang belum dibagi. Haramnya bukan karena perkumpulannya, karena yang dihidangkan adalah dari harta waris yang belum dibagi. Baik, kembalilah kepada definisi bid'ah itu apa. Lalu bikin contoh. Kemudian setelah itu kita ambil dalilan. Bisakah tahlilan diterapkan dengan definisi ini? Begitu dong. Sebab al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Tahu dulu apa itu tahlilan, lalu hukum bid'ah itu apa? Harus tahu tahlilan apa hukum bid'ah baru diterapkan. Dia nggak ngerti bid'ah saja tidak bisa mendefinisikannya. Dan dia juga tidak mengerti tahlilan apa di dalamnya. Bid'ah adalah begini-begini yang kita sebutkan definisi. Definisi bid'ah ada sampai 15 orang mendefinisikan bid'ah. Termasuk yang tadi yang kami hadirkan, thariqatun fid din mukhtaratun tuduhi syari'atan yuqsad bi usul 'alaiha al-muwallah fi ta'abbudi. Itu misalnya definisi 1, masih ada 15 definisi lagi. Kemudian tahlilan itu apa? Setelah tahu dia tahlilan apa, benarkah dia bid'ah? Begitu dong, jangan langsung ngantem begitu tahlilan bid'ah. Cukup diindahnya memahami perbedaan ulama, baca pelan-pelan. Anda yang anti tahlil baca. Dan kami tidak menjadikan Anda harus jadi ahli tahlil esok hari. Paling tidak mulut Anda itu bisa terjaga agar Anda tidak menyalahkan. Coba. Kami lebih enak duduk saja, orang-orang yang anti tahlil asalkan berilmu bisa duduk menjelaskan. Nah, kalau memang orang tidak mengerti, ya bagaimana kita bisa menjawabnya? Bid'ah tidak mengerti. Tahlil juga tidak mengerti hakikat tahlil.
Lalu menyimpulkan tahlil al-bid'ah disamakan dengan tambahan sholat subuh jadi 4 rakaat. Nah ini menunjukkan kalau dia tidak mengerti. Beda dong menambah sholat subuh dengan tahlilan. Tahlilan amalan yang ada dasarnya. Seperti itu. Kalau nambah sholat subuh nggak boleh dong, kan begitu. Jadi sangat beda deh. Orang awam terpengaruh. Ya namanya orang awam. Orang awam orangnya polos, baik hati. Mudah diberitahu. Bukan karena mudah dicerumuskan, karena orangnya insaf. Orang awam itu gampang nerima. Seperti itu ya, insyaallah. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Allah alam bisawab.